Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Alfarisi dari Universitas Airlangga jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman semua kepada suatu konsep yang bernama perencanaan perpustakaan serta bagaimana cara melakukan perencanaan perpustakaan tersebut dan apa saja keuntungan yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan perencanaan perpustakaan tersebut. Berikut akan saya tampilkan. Oke, merencanakan pengembangan perpustakaan dari perencanaan hingga standarisasi. Nah, sebelum kita mulai bahasan, pertama kita harus mengenal yang namanya SKKNI 2009. Nah, apa itu SKKNI? SKKNI merupakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh tenaga kerjaan. Di dalam SKKNI ini berisi mengenai berbagai macam kegiatan, kemampuan, dan prosedur yang harus dikuasai oleh seorang pustakawan. Jadi di dalam dokumen SKKN 2019 ini terdapat kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang pustakawan agar mampu menjadi pustakawan yang kemampuan kerja itu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, menurut SKKNI ini, salah satu skill yang diperlukan oleh pustakawan adalah kemampuan untuk melakukan pengembangan perpustakaan. Aslinya apabila teman-teman lihat di dokumen aslinya, SKKNI itu ada banyak sekali ya. Isinya ada mengenai perencanaan, ada mengenai pelayanan, ada pengembangan, tata cara prosedur, dan lain sebagainya. Tapi di sini akan kita bahas adalah pengembangan perpustakaan saja. Nah, untuk mengembangkan perpustakaan kita perlu melakukan yang namanya adalah perencanaan strategis. Apa sih perencanaan strategis itu dan kenapa kita harus melakukannya? Nah, perencanaan strategis itu apabila kita lihat dari definisinya merupakan segala macam tindakan dan kebijakan yang diambil yang sudah terstruktur dan terkonsep dan akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi fungsinya adalah untuk menuntun alur dari instansi yang akan kita pimpin nanti. Nah, apa sih keuntungannya melakukan perencanaan strategis? Keuntungannya ada banyak ya, tapi beberapa yang paling menurut saya penting itu ada 4. Satu, mengidentifikasi visi dan misi perpustakaan di masa depan. Dua, mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Tiga, meningkatkan koordinasi kegiatan dan alokasi sumber daya. Dan empat, mengurangi resistensi terhadap perubahan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan kebijakan strategis barusan? Ada dua ranah tempat kita bisa menerapkan kebijakan strategis tersebut, yaitu di ranah manajerial dan di ranah teknikal. Di ranah manajerial ada 3 cara yang sebenarnya apabila kita cari lagi masih ada banyak sekali, tapi untuk yang paling mudah dilakukan atau yang paling dapat diimplementasi ada 3, yaitu membuat grand design, membuat kebijakan strategis, dan melakukan analisis SWOT atau SWOT. Ini nanti akan kita bahas satu-satu. Ranah kedua adalah ranah teknikal. Di sini juga terdapat 3 kegiatan yang sangat penting. Satu adalah membuat rencana kerja dan anggaran kegiatan perpustakaan. Dua adalah membuat pedoman perpustakaan dan membuat standar operating procedure. Di sini mari kita bahas satu-satu, kita mulai dari ranah manajerial. Nah, apabila kita di slide sebelumnya, ranah manajerial yang pertama adalah membuat grand design. Apa itu grand design? Nah, grand design itu suatu tujuan jangka panjang yang dibuat oleh perpustakaan untuk dijadikan sebagai patokan dalam menjalankan tujuannya. Nah, grand design itu isinya ada 2, yaitu jangka pendek atau rencana operasional dan jangka menengah, rencana strategis. Contohnya, grand design. Kita adalah seorang pustakawan yang kebetulan jadi kepala perpustakaan di suatu perpustakaan misalkan. Nah, kita agar
instansi yang kita pimpin ini mempunyai tujuan yang jelas, kita ingin menerapkan grand design. Grand design adalah pada tahun 2045, perpustakaan yang kita pimpin ini harus menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat sekitar. Itu adalah grand design-nya. Bagaimana caranya? Itu akan kita bagi jadi rencana beberapa tahunnya. Jadi misalkan dari 2020 sampai 2025 kita mengimplementasikan teknologi-teknologi mutakhir. Dari tahun 2026 sampai 2030 kita meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dari tahun 2031 sampai 2035 kita meningkatkan standar perpustakaan yang kita pakai dari standar nasional ke standar internasional dan lain sebagainya. Itu adalah contoh produk jangka menengah. Untuk produk jangka pendeknya, contohnya adalah misalkan dari bagian tahun 2021 sampai 2025 dalam menerapkan teknologi-teknologi paling mutakhir, pada tahun pertamanya, pada tahun 2021, kita akan menerapkan teknologi RFID di buku-buku perpustakaan kita. Dan pada tahun selanjutnya, kita akan menerapkan otomasi, baik itu dalam kegiatan pinjam buku, mengembalikan buku, daftar anggota, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh jangka pendek. Oke, selanjutnya adalah mengenai kebijakan strategis. Kebijakan strategis itu dibagi menjadi dua. Ada kebijakan strategis yang bersifat internal, ada kebijakan yang bersifat eksternal. Nah, kebijakan internal itu adalah kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi organisasi kita dari dalam, seperti penataan manajemen, peningkatkan kualitas SDM, dan pembinaan dan pengembangan koleksi masyarakat. Itulah contoh-contoh kebijakan internal yang dapat kita terapkan. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan eksternal adalah kebijakan yang mempengaruhi perpustakaan ke luarnya, seperti mengikuti perkembangan iptek dan promosi perpustakaan. Apabila kita lihat mengikuti perkembangan iptek dan promosi perpustakaan itu kan tidak mempengaruhi perpustakaan dari dalam secara langsung, akan tetapi mempengaruhi orang-orang yang ada di luar perpustakaan. Next adalah analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength adalah kekuatan. Jadi di dalam instansi kita itu terdapat kekuatan apa saja. Selanjutnya adalah weakness. Weakness adalah kelemahan. Opportunity adalah ancaman. Pada dasarnya setelah kita membuat grand design, kita harus melakukan analisis SWOT yang akan dihadapi oleh instansi. Kenapa kita harus melakukan analisis ini? Karena analisis SWOT akan mempersiapkan kita dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan kesempatan yang akan kita hadapi di masa depan. Kita ambil contoh lagi strategi yang sudah kita buat tadi. Misalkan tahun 2021 sampai 2025 kita sudah memutuskan teknologi-teknologi mutakhir dalam perpustakaan kita. Pertama, kita harus analisis strength-nya dulu. Apa kekuatan dari mengadopsi teknologi-teknologi tersebut. Mungkin saja dengan mengadopsi teknologi-teknologi tersebut mempermudah pustakawan untuk bisa mengakses informasi yang ada di perpustakaan kita. Itu juga mungkin saja mempermudah pustakawan dalam katakanlah meminjam dan mengembalikan buku. Jadi tidak perlu repot-repot lagi harus daftar, harus begini, harus begitu, begitu. Selanjutnya adalah weakness. Apa kelemahan dari menghadapi teknologi-teknologi paling mutar ini? Well, mungkin saja kelemahannya adalah misalkan beban biaya listrik yang akan semakin besar. Karena teknologi-teknologi tersebut banyak yang berupa elektronik, pasti kita akan mendapat biaya tambahan dalam hal operasional listrik. Opportunity, apa kesempatan yang akan kita dapatkan dari mengadopsi teknologi paling mutakhir tersebut? Kesempatannya adalah mungkin saja kita akan mendapat kesempatan untuk mentransformasi informasi yang kita miliki di perpustakaan dari yang berbentuk media cetak ke media digital, sehingga orang-orang akan lebih banyak mengakses
informasi yang kita miliki dari internet. Threat-nya apa? Well, karena kita akan mengadopsi berbagai macam teknologi yang bersifatnya digital dan elektronik, mungkin saja kita akan mendapatkan ancaman-ancaman seperti hacker atau mungkin ancaman seperti apa namanya? Pesan. Itu mungkin saja. Nah, analisis SWOT ini apabila kita berhasil mengidentifikasi keempat konsep tersebut, keempat SWOT ini, kita akan lebih mampu menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman yang ada di masa depan kita nanti. Itu adalah fungsi dari analisis SWOT. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke ranah teknikal. Di ranah teknikal pertama kita memiliki rencana kerja dan anggaran. Apa sih fungsi rencana kerja dan anggaran tersebut? Fungsi dari rencana kerja dan anggaran adalah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan kita yang akan kita lakukan di masa depan nanti. Dengan menyusun standar biaya masukan dari segi perencanaan, itu kita akan apa ya bahasanya? Menghasilkan baseline untuk bisa kita review, untuk bisa kita lihat lagi apakah kegiatan yang kita lakukan itu sudah efektif dan efisien. Ada 3 fungsi rencana kerja dan anggaran. Satu, eh, bu bukan fungsi ya, hal penting yang harus kita perhatikan dalam rencana kerja dan anggaran itu ada 3, menganalisis rencana strategis perpustakaan, mengidentifikasi usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas, serta yang harus kita perhatikan lebih adalah ketepatan penentuan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada skala prioritas. Ini ketika hal penting ini bisa kita lihat di SKKNI 2019. Jadi SKKNI 2019 itu benar-benar sangat mementingkan kemampuan kita dalam ini harus memiliki 4, yaitu uraian mengenai organisasi perpustakaan, sumber daya manusia, koleksi, serta bagaimana perpustakaan dapat mendayagunakan layanan perpustakaan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Ini yang ada di nomor 3 ini itu khusus untuk perpustakaan perguruan tinggi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pedoman perpustakaan? Pedoman perpustakaan itu petunjuk dan acuan kepada pengelola perpustakaan baik perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sebenarnya pedoman perpustakaan itu bukan hanya untuk perpustakaan perguruan tinggi saja, tapi juga untuk seluruh perpustakaan di Indonesia bisa menerapkan pedoman perpustakaan ini. Next adalah Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure adalah atau SOP, biasanya disingkat sebagai SOP, itu sebuah panduan bagi karyawan dalam melakukan suatu kegiatan. Penyusunannya itu didasarkan oleh beberapa prinsip, yaitu efisiensi dan efektivitas, berorientasi pada pelanggan, kejelasan dan kemudahan, keselarasan, keterukuran, dinamis, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. Nah, standar operating procedure ini sebenarnya bukan hanya di perpustakaan ya, tapi di berbagai macam instansi itu sudah diterapkan. Karena dengan adanya standar operating procedure ini tuh memperjelas apa yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan agar hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan standar yang kita inginkan. Jadi SOP ini sangat-sangat penting terutama di bidang kepustakawanan karena kita kan juga menghadapi yang namanya katalogisasi, klasifikasi. Jadi dengan adanya SOP ini akan sangat-sangat membantu pustakaan-pustakawan yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Sekian adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam merancang perkembangan perpustakaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.